Persamaan akuntansi dasar disebut persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan liabilitas. Pemilik dari sebuah bisnis, ia adalah dasar untuk pembukaan berpasangan. Untuk setiap transaksi total debit sama dengan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai lebih jauh lagi. 1. Aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Contoh, aset meliputi kas, piutang, inventaris, dan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. 2. Liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban finansial entitas yang harus dibayar atau dipenuhi pada masa yang akan datang. Contoh, liabilitas termasuk utang, gaji yang masih harus dibayar, dan pajak yang harus dibayarkan. 3. Modal. Modal adalah ekuitas pemilik dalam entitas yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas. Modal mencerminkan investasi pemilik dan laba yang telah dihasilkan oleh entitas dari operasinya. 4. Pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk ekonomi yang dihasilkan oleh entitas dari penjual barang atau jasa yang dapat meningkatkan modal. Pendapatan biasanya diakui saat layanan atau barang telah diserahkan kepada pelanggan dan dinilai dapat diukur dengan andal. 5. Beban. Beban adalah pengeluaran atau pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Beban seperti biaya operasional, bunga, gaji, dan depresi mengurangi pendapatan dan mempengaruhi laba bersih. 6. Laba rugi. Laba rugi bersih adalah selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, itu menghasilkan laba bersih. Sementara jika beban lebih besar dari pendapatan, itu menghasilkan laba bersih. Di sini saya akan menjelaskan transaksi bengkel Algi dari tanggal 1 sampai 10. Meliputi pendapatan, perlengkapan, review pada tanggal pada tanggal 5 Juni Algi mendapat Pada tanggal 4 Juni, Algi mendapat pendapatan dari bengkel sebesar 200.000. Jasa. Lalu pada tanggal 5 Juni dibayar utang usaha sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 6 Juni, Algi membayar sewa sebesar 250.000. Lalu tanggal 7 Juni, Algi membayar gaji karyawan sebesar 150.000 rupiah. Gaji. Lalu tanggal 8 Juni, Algi menerima pendapatan bengkel sebesar 100.000. Masuk ke dalam kas dan ekuitas. Tanggal 9 Juni, Algi membayar utang transaksi pada tanggal 9 Juni sebesar 200.000 rupiah. Yang membeli peralatan secara kredit. Lalu pada tanggal 10 Juni, Algi mengambil kas untuk kepentingan pribadi sebesar 300.000 rupiah. Setelah semua ini, kita akan menotalkan keseluruhannya. Cara menotalkannya adalah 5 juta dikurang 300 ditambah 200 dikurang 1 juta dikurang 250 dikurang 150 ditambah 100.000 dikurang 200 dikurang 300. Totalnya adalah 3.100.000. Lalu dari perlengkapan ini akan kita turunkan menjadi 300. Dari peralatan juga sama, kita turunkan 200.
Lalu di liabilitas, karena ini 200 dan ini 200, ini dikurang jadi 0. Ini sama seperti kas, jadi 3.600.000. Lalu ini kita total, kita tambah, jadi 3.100.000 ditambah 300.000 ditambah 200 menjadi 3.600.000. Ini karena 0 tambah 3.600.000 jadi 3.600.000. Setelah membuat tabel transaksi tadi, kita akan menghitung laporan laba rugi. Turunin dikit. Ini. Yang pertama yang akan kita hitung adalah pendapatan. Pendapatan pertama adalah pada tanggal 4 Juni, jasa bengkel Algi mendapat Rp200.000. Lalu pada tanggal 8 Juni, Algi mendapat Rp100.000. Lalu kita total menjadi 300.000. Beri keterangan. Lalu setelah itu kita akan menghitung beban. Bebannya meliputi beban utang tanggal 6 Juni, beban sewa. Jangan lupa diberi tanggal supaya tidak lupa. Beban gaji dan hutang. Jangan lupa ditulis nominal yang kita akan hitung. Tanggal 8 Juni Algi membayar utang 1 juta. Tanggal 7 Juni Algi bayar sewa sebesar 250.000. Lalu tanggal 8 Juni Algi membayar gaji karyawan sebesar 150.000 dan membayar hutang lagi sebesar 200.000. Lalu kita akan jumlahkan seluruhnya jadi 1.600.000. Jadi ya. Setelah itu kita akan menghitung laba. Pendapatan kita akan ambil dari sini yaitu 300.000. Lalu ditambah ini 1.600.000. Jadi totalnya 1.900.000. Lalu kita akan menghitung laporan perubahan modal. Lalu kita tulis modal awal. Modal awal kita sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita hitung laba bersih. Laba bersih kita ambil dari sini 1.900.000. Lalu kita totalkan semuanya. Rp6.900.000. Lalu karena kita memiliki preferred, total ini kita akan kurang dengan preferred. Prefernya sebesar 300.000 dikurang jadi 6.600.000. Jadi modal akhirnya adalah
6.600.000. Setelah menghitung keseluruhan, kita akan menghitung neraca. Neraca meliputi pasifa dan aktiva. Kita akan menghitung yang pertama aktiva, yang meliputi kas, perlengkapan, peralatan, sudah 3 juta. Kas tadi ada total 3.100.000, perlengkapan 300.000, lalu peralatan 200. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 3.600.000. Oke, lalu kita akan menghitung pasifa. Pasifa meliputi liabilitas dan ekuitas. Liabilitas tadi kan 0. Nah, sedangkan ekuitas 3.600.000. Jadi totalnya adalah 3.600.000. Semuanya sudah balance dari awal sampai akhir. Ini 3.600.000 dan ini 3.600.000. Ini 3.600.000 dan ini juga. Jika semuanya sudah sama, artinya sudah bisa selesai.